Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa semua? Salam manajemen, selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Sobat Ujar, saya Andri Priyadi, dosen program studi manajemen S1, akan mengajak rekan-rekan mahasiswa semua untuk mempelajari riset operasi dalam pembahasan mengenai metode penugasan fungsi maksimum. Materi ini akan berlangsung sampai beberapa video ke depan. Jangan sampai terlewatkan ya. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah menentukan alokasi source atau sumber daya yang Anda miliki untuk memaksimalkan biaya atau sumber dengan metode penugasan. Baiklah Sobat Ujar, sebelum kita memulai penjelasan materi ke-19 mengenai metode penugasan fungsi maksimum, apakah Sobat Ujar masih ingat apa yang dimaksud dengan metode penugasan? Metode penugasan merupakan metode bagian dari program lini yang digunakan untuk mengalokasikan pekerjaan kepada subjek atau orang tertentu agar diperoleh hasil yang optimal, biaya yang minimal, atau keuntungan yang maksimal. Alat analisis metode ini menggunakan pendekatan Hungarian. Metode ini bersifat saling meniadakan. Artinya apa? Bila seorang sudah mengerjakan satu jenis pekerjaan, maka tidak dapat mengerjakan pekerjaan jenis lainnya. Satu orang mengerjakan satu jenis pekerjaan dan sebaliknya. Permasalahan yang dapat diselesaikan melalui metode penugasan adalah masalah maksimasi, keuntungan, penjualan, kepuasan, dan lain-lain. Masalah minimasi biaya produksi, waktu tempuh, upah, dan lain-lain. Adapun syarat-syarat metode Hungarian menurut Toha tahun 96 yaitu sebagai berikut. Jumlah I harus sama dengan jumlah yang harus diselesaikan. Setiap sumber hanya mengerjakan satu tugas. Kemudian, apabila jumlah sumber tidak sama dengan jumlah tugas atau sebaliknya. Bagaimana penyelesaian masalah penugasan maksimasi? Langkah-langkah pengerjaan kasus maksimasi. Pertama, susunlah tabel yang memuat pekerja dan pekerjaan atau tugas tertentu beserta biaya atau waktunya. Tapi, pastikan jumlah baris sama dengan kolomnya. Kemudian, membuat semua angka dalam tabel bernilai negatif. Pada masing-masing baris, cari angka negatif terbesar. Kemudian kurangkan nilai pada masing-masing baris dengan angka yang nilai negatif terbesar tersebut. Lalu, buatlah garis buatan seminimal mungkin secara vertikal maupun horizontal. Kemudian, sel yang berisi angka 0 digaris secara vertikal atau horizontal. Jika jumlah baris yang ada sama dengan jumlah baris atau kolom, maka pengerjaan tersebut telah optimal. Dan jika jumlah garis buatan belum sama dengan jumlah baris atau kolom, maka dilakukan proses eksekusi lanjutan. Dengan cara apa? Dengan menentukan angka terkecil dari angka-angka yang tidak terlewati oleh garis. Kemudian, kurangi angka-angka yang tidak terlewat garis dengan angka terkecil tersebut. Dan tambahkan angka terkecil tersebut pada angka yang terletak pada perpotongan garis atau yang terakhir kedua garis tersebut, serta angka yang terlewat satu garis tidak berubah atau dalam kondisi tetap. Setelah itu, lanjutkan kembali ke langkah keempat. Apa itu? Jika jumlah baris yang ada sama dengan jumlah baris atau kolom, maka pengerjaan tersebut telah optimal. Apabila penugasan telah optimal, langkah selanjutnya mengalokasikan para pekerja dengan jenis pekerjaan yang ada. Alokasi pekerjaan dilakukan dengan memperhatikan angka 0 pada pekerja dan pekerjaannya. Lalu, bagaimana contoh kasus maksimasi?
Jangan kemana-mana, saksikan terus di Sasmita Jaya Televisi. Kembali lagi bersama saya dalam Ujar Unpam Mengajar. Sobat Ujar, berikut contoh kasus maksimasi. Misalnya, sebuah perusahaan memiliki 4 buah mesin. Tiap mesin tersebut mampu menghasilkan 4 jenis produk. Akan tetapi, jumlah produk yang dihasilkan untuk setiap jenis dari setiap mesin berbeda-beda. Seperti dapat terlihat pada tabel di samping, teman-teman bisa saksikan. Membuat semua nilai dalam tabel menjadi negatif. Lalu, kurangi nilai dalam setiap baris dengan nilai negatif juga. Tanda negatif paling besar, dicek apakah setiap baris dan kolom sudah memuat nilai 0. Jika pada kolom belum memuat nilai 0, maka kurangi nilai dalam kolom tersebut dengan nilai terkecil. Selanjutnya pada tabel di samping terlihat bahwa belum terdapat nilai 0 pada kolom B. Nilai terkecil pada kolom B adalah 100. Sehingga nilai pada kolom tersebut dikurangi dengan nilai terkecil pada kolom B seperti yang tertera pada gambar tersebut. Kurangi nilai terkecil yang terdapat pada kolom B. Pada tabel tersebut, jumlah garis yang menutupi nilai 0 telah sesuai dengan jumlah kolom yang terdapat pada tabel. Sehingga apa? Pada tabel tersebut tidak perlu direvisi. Selanjutnya, penentuan alokasi optimal. Dari tabel di samping ini, diketahui bahwa mesin 1 mengerjakan produk B. Kemudian, mesin kedua mengerjakan produk A. Selanjutnya, mesin ketiga itu mengerjakan produk C, dan mesin keempat mengerjakan produk D. Sehingga total produk yang dihasilkan adalah, teman-teman bisa saksikan pada tabel, 900 ditambah 1200 ditambah 1200 ditambah 1200. Totalnya menjadi 4500 unit. Nah, Sobat Ujar, kadang-kadang sel tertentu dalam tabel penugasan yang tidak mungkin diisi atau dalam aplikasinya. Misalkan begini. Ada seorang pekerja yang tidak bisa mengerjakan salah satu pekerjaan. Untuk membuat agar sel terlarang tidak terisi, maka biaya pada sel terlarang dibuat sebesar-besarnya, yaitu dengan simbol M. M itu suatu bilangan positif besar. Baik Sobat Ujar, telah saya uraikan materi terkait metode penugasan fungsi maksimum berikut dengan contoh kasusnya. Sekarang saya memiliki pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman teman-teman mahasiswa tentang materi tersebut. Coba kalian jelaskan tentang penyelesaian masalah penugasan maksimasi. Nah, Sobat Ujar, silahkan kalian bisa menjawab sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan di awal. Sobat Ujar, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, bisa disimpulkan bahwa sebuah permasalahan penugasan merupakan kasus khusus dari masalah transportasi, di mana setiap sumber dan setiap tujuan hanya memiliki satu unit barang. Dengan demikian, bahwa setiap sumber hanya bisa mengalokasikan barang ke satu tujuan saja. Permasalahan yang dapat diselesaikan melalui metode penugasan adalah masalah maksimasi, yang mana di dalamnya mencangkup mengenai keuntungan penjualan, kepuasan, dan lain-lain. Tapi juga sering membahas mengenai masalah minimasi biaya produksi, seperti biaya produksi, waktu tempuh, upah, dan lain-lain. Sobat Ujar, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada materi ke-19 kali ini. Semoga dapat membawa wawasan bagi rekan-rekan mahasiswa, khususnya mengenai metode penugasan fungsi maksimasi. Saya Andri Priyadi, mohon undur diri. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya.
Tetap sehat, tetap semangat, dan teruslah berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ujar dan salam manajemen.